Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jududihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Segala puji, sebanyak syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang maha mengatur segala hidup dan kehidupan makhluknya, memberikan karunia rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul memenuhi panggilan Allah, menunaikan ibadah salat Jumat. Semoga senantiasa amalan kita diterima Allah. Allah jadikan kita manusia-manusia yang pandai bersyukur, memelihara iman dan Islam sampai kita wafat meninggalkan dunia yang fana ini. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sekarang kita sudah berada Jumat pertama di bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Ketika kita berada pada bulan Ramadan, kita berjuang menahan haus dan lapar, puasa di siang hari, tarawih di malam hari, tadarus Al-Quran, i'tikaf dan lain sebagainya. Sehingga pada tanggal 1 Syawal kita mendapatkan gelar yang amat tinggi dari Allah, gelar yang terhormat. Gelarnya adalah menjadi manusia yang bertakwa. Dilanjutkan dengan silaturahim, kalimat-kalimat yang indah keluar dari setiap lisan orang-orang beriman. Kalimat minal aidin wal faizin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin al faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Ada yang terlebih dahulu mohon maaf lahir dan batin atas segala dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan, disengaja ataupun tidak disengaja. Komunikasi, saling memaafkan, terbangunlah kesadaran dari masing-masing kita umat Islam. Ketika Ramadan telah berakhir, Syawal pun telah berlalu, kemenangan sudah diraih bersama-sama. Selanjutnya tinggal bagaimana kita mempertahankan kemenangan yang sudah kita raih. Syukur-syukur dapat meningkatkan apa yang sudah kita raih. Dua hal yang menjadi penting pasca Idul Fitri, pasca bulan Syawal, adalah peningkatan hubungan antara manusia dengan Allah.
dan perbaikan hubungan antara sesama manusia, hubungan dengan Allah, agar setiap saat, setiap hari kita meningkatkan hubungan dengan Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita orang yang melaksanakan ibadah Ramadan ditambah dengan ibadah-ibadah di bulan Syawal, orang yang sudah meraih kemenangan, hubungannya demikian baiknya dengan Allah, hablum minallahnya berjalan dengan baik. Tinggal bagaimana kita hablum minan nas kita perbaiki. Tingkatkan silaturahim antar sesama kita, bukan hanya sekedar berjabatan tangan, bersalam-salaman, tetapi silaturahim adalah membangun hubungan kasih sayang. Bangun hubungan kasih sayang antar sesama manusia. Orang tua wajib menyayangi anak-anaknya. Kelak anak-anaknya pun akan sayang dan hormat kepada orang tuanya. Manakala terbangun hubungan orang tua dengan anak saling memberikan kasih sayang, maka kelak akan melahirkan dzurriyyatan thayyibah, anak-anak yang baik-baik, yang patuh dan nurut kepada orang tua. Jika orang tua tidak menyayangi anak-anaknya, dikhawatirkan anak-anaknya pun tidak sayang dan tidak nurut kepada kedua orang tuanya. Sekarang banyak anak-anak yang tidak nurut kepada orang tuanya, sementara dengan temannya, teman sepermainan, teman sepergaulan, dia begitu nurutnya. Banyak anak-anak kita yang terjerumus ke lembah kenistaan, narkoba, minuman keras, terjadi tawuran dan sebagainya. Ini mungkin salah satunya disebabkan kurangnya, bahkan hilangnya kasih sayang antara orang tua dan anak. Orang kaya menyayangi orang-orang yang miskin. Jika orang-orang kaya menyayangi orang-orang miskin, nanti orang-orang miskin pun akan sayang dengan orang-orang kaya. Jika tidak ada saling kasih sayang antara orang kaya dengan orang miskin, menyebabkan timbulnya kecemburuan sosial dari orang-orang miskin. Ketika orang-orang miskin itu ada rasa cemburu, merasa kurang perhatian, akibatnya terjadilah perampokan, perampasan, pencurian dan lain sebagainya. Orang-orang terlantar yang perlu disantuni tetapi jauh dari perhatian orang-orang kaya. Maka orang-orang kaya yang tidak pernah memperhatikan kaum du'afa, orang-orang miskin dan terlantar, maka dampaknya adalah kebencian dari orang-orang yang kurang mampu. Jika orang-orang yang miskin itu ada rasa kebencian kepada orang-orang yang kaya, maka akibatnya timbul kerawanan sosial. Maka orang-orang kaya punya kewajiban menyantuni orang-orang miskin. Ada rasa sayang terhadap orang-orang yang ekonominya lemah. Itulah bangunan kasih sayang yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kaya menyayangi orang-orang miskin, itu adalah ajaran yang harus kita laksanakan. Pemimpin dengan rakyat harus saling kasih sayang.
yang jadi pejabat, yang jadi pemimpin harus punya rasa kasih sayang terhadap rakyat. Jika pemimpinnya, jika pejabatnya tidak ada rasa sayang kepada rakyatnya, akibatnya yang terjadi adalah hilangnya kepercayaan dari rakyat banyak terhadap pemimpinnya. Kalau kepercayaan ini hilang dari rakyat, maka gejolak sosial akan muncul. Suami istri saling kasih sayang, itulah bangunan Islam. Silaturahim itu adalah membangun rasa kasih sayang. Makanya Nabi Muhammad SAW sangat mengancam, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Begitu kerasnya ancaman dari baginda Nabi Muhammad SAW terhadap orang yang memutuskan tali silaturahim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Karena itulah perbaikan hubungan dengan Allah dan perbaikan hubungan antar sesama manusia ini harus betul-betul terwujud. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimul dhillatu aynama suqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Ditimpa kehinaan, musibah, bencana, malapetaka dan lain sebagainya dimanapun kalian berada, illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Kehinaan itu tidak akan dialami, musibah, bencana, malapetaka tidak akan dialami oleh orang-orang yang hablum minallah, hablum minan nas, erat hubungannya dengan Allah serta erat hubungannya dengan sesama manusia. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu mari tingkatkan gelar takwa yang sudah diraih. Setelah selesai bulan Ramadan, tingkatkan di bulan Syawal, Zulqa'dah dan seterusnya. Makin hari kita semakin bertambah baik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Allah ampunkan dosa dan kesalahan kita, dosa kedua ibu dan bapak kita, dosa para guru-guru kita, baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah